Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li melihat sekeliling sambil memikirkan cara untuk menyusup ke kamp. Di dalam barak kota boneka, satu demi satu boneka berpatroli. Ada juga dua kultivator dari kota boneka yang berdiri di atas dua menara pengawas, memandangi seluruh barak dari atas. Dengan begitu, mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Saat Han Li tenggelam dalam pikirannya, seseorang tiba-tiba menepuk pundaknya. Ini datang tanpa peringatan, dan dia segera berbalik sebelum mundur seperti sambaran petir. Di tengah retretnya, dia tiba-tiba berhenti, dan wajahnya yang tegang sedikit rileks. Sosok humanoid muncul di belakang Han Li, dan itu tidak lain adalah Tao Xie. Jangan berisik dan ikut aku. Tao Xie melambaikan tangan sebelum memimpin jalan menuju pegunungan. Alis Han Li berkerut sedikit saat dia melirik ke kamp kota boneka, tapi dia diam-diam mengikuti di belakang Tao Xie. Keduanya dengan cepat meninggalkan kamp kota boneka dan hanya berhenti setelah melakukan perjalanan jauh. Kamu ingin menyusup ke kamp kota boneka untuk menemukan roh ungu? Tao Xie bertanya sambil menoleh ke Han Li. Itu benar, aku melihat seseorang yang mirip dengan roh ungu di kamp kota boneka, tapi aku tidak tahu apakah itu dia. Aku tidak akan bisa tenang sampai aku menyelesaikan ini, jawab Han Li. Omong kosong, kamu tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual abadimu di dalam alam skala spasial, jadi sangat sulit untuk menyembunyikan aura seseorang. Menurutmu, berapa banyak nyawa yang kamu miliki? Tao Xie mendengus dengan dingin. Sedikit keterkejutan melintas di mata Han Li setelah mendengar ini. Itu bukan karena apa yang dikatakan Tao Xie kepadanya, melainkan karena Tao Xie tidak terlihat berbeda dari orang biasa. Tentu saja aku tahu apa yang kamu bicarakan, rekan Tao Xie, tapi aku tidak bisa mengabaikan roh ungu begitu saja, kata Han Li dengan suara tenang setelah hening sejenak. Meski begitu, terlalu ceroboh bagimu untuk menyusup ke kamp kota boneka sekarang. Mari kita bicara tentang menemukan roh ungu nanti. Jika orang yang Anda bicarakan benar-benar adalah roh ungu, dia tidak akan tiba-tiba melarikan diri, jadi Anda tidak perlu terburu-buru, kata Tao Xie. Kamu benar, rekan Tao Xie, aku memang terlalu gegabah. Han Li menghela nafas dan mengangguk. Teknik apa yang kamu gunakan untuk menyembunyikan auramu dengan sangat baik, bahkan aku hampir gagal mendeteksinya. Tidak heran kamu berani menyelinap ke perkemahan kota boneka, Tao Xie bertanya sambil menilai Han Li. Itu hanya tipuan kecil, kamu bisa melihatnya, rekan Tao Xie, Han Li terkekeh. Pada saat ini, dia menggunakan teknik rahasia penyembunyian dari teknik penindasan neraka bawaan, teknik keheningan void tak terbatas. Teknik ini juga memiliki efek menyegel semua titik akupuntur di sekitar tubuhnya, dan itu bahkan lebih efektif dalam menyembunyikan auranya daripada teknik yang diajarkan Tao Xie kepadanya, tetapi kelemahan terbesarnya adalah dia tidak akan bisa menggunakan salah satu titik akupunturnya. Dia tidak tahu bagaimana Tao Xie berhasil melihat penyamarannya. Tao Xie hanya menilai Han Li tanpa ekspresi sama sekali, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Rekan Tao Xie, saya yakin Anda tidak datang untuk menemukan saya hanya untuk mengatakan beberapa patah kata, tanya Han Li. Aku memang punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kapal terbang Star Falcon akan selesai dalam setengah bulan. Pintu masuk yang ditemukan Ekai dan Sasin cukup dapat diandalkan, jadi seharusnya tidak ada masalah memasuki reruntuhan besar. Saya akan membutuhkan bantuan Anda ketika saatnya tiba, jawab Tao Xie. Kamu sepertinya tahu banyak tentang reruntuhan besar, rekan Tao Xie. Mungkinkah ingatanmu telah terbangun? Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia bertanya, kamu tampaknya sangat berbeda dari sebelumnya. Tao Xie tidak menjawab pertanyaan Han Li.
Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke reruntuhan besar dengan ekspresi rumit di wajahnya. Mata Han Li berkilat saat melihat ini, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk mengganggu Taois Xie. Taois Xie dengan cepat menarik pandangannya, dan dia berkata, "Sejujurnya, saya memang telah memulihkan banyak ingatan saya, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat saya ceritakan sekarang. Maka kamu bisa memberitahuku kapan itu nyaman untukmu, rekan Taois Xie," kata Han Li. "Aku tidak punya banyak waktu, dan aku tidak bisa meninggalkan sisi Chen yang terlalu lama. Kalau tidak, aku mungkin ditemukan olehnya. Hal-hal yang aku perlu bantuan rekan Han semuanya tertulis di sini." Taois Xie membuka mulutnya untuk mengeluarkan slip giok putih, yang dia serahkan kepada Han Li. Ini, Han Li menerima slip giok, dan tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Taois Xie melambaikan tangan untuk memotongnya. "Rekan Han, pastikan untuk melakukan apa yang saya katakan. Itu pasti akan bermanfaat bagi Anda, dan mungkin Anda bahkan akan menerima kesempatan besar." Taois Xie menatap Han Li dalam-dalam sebelum dengan cepat terbang menuju perkemahan kota Suan sebagai bayangan hitam. Sedikit keterkejutan melintas di mata Han Li saat melihat ini. Kecepatan yang ditampilkan Taois Xie tidak kalah dengan kecepatannya. Dia melirik ke arah Taois Xie telah terbang sebelum dengan cepat menarik pandangannya dan menyuntikkan setitik indera ilahi ke dalam slip batu giok putih. Detik berikutnya, alisnya sedikit berkerut, dan keterkejutan di matanya menjadi lebih jelas. Dia berdiri di sana sejenak sebelum tiba-tiba menginjak kakinya, seolah-olah dia akhirnya mengambil keputusan. Dia menghancurkan batu giok menjadi bubuk sebelum juga terbang menuju perkemahan kota Suan. Setelah itu, pembangunan kapal terbang Star Falcon diserahkan kepada anggota kota boneka, sementara Han Li dan yang lainnya beristirahat di tenda masing-masing. Namun, mereka juga tidak sepenuhnya beristirahat. Nyonya Liu Hua kadang-kadang memanggil mereka berempat untuk menjelaskan beberapa aspek penting dari kapal terbang Star Falcon. Sekitar belasan hari berlalu dalam sekejap mata, dan anggota kota boneka akhirnya menyelesaikan pembangunan kapal terbang Star Falcon. Sebuah kapal terbang perak ditempatkan di tanah, dan itu memancarkan cahaya metalik yang dingin, memberikan penampilan yang tidak bisa dihancurkan. Seluruh perahu itu sangat halus, dan memiliki sepasang sayap perak yang terangkat, membuatnya tampak seperti burung layang-layang perak yang hendak melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Bagian dalam kapal terbang itu berlubang, dan ada jendela di kedua sisi yang disegel oleh sejenis bahan transparan, memungkinkan seseorang untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di luar. Pada saat ini, semua anggota kota Suan telah berkumpul di tanah kosong, dan Eko menepuk badan perahu. Kapal terbang itu berdengung beberapa kali, tetapi tidak ada gema, seolah-olah itu benar-benar padat, memberikan perasaan bahwa itu sekokoh batu. Rekan-rekan Taois dari kota boneka benar-benar luar biasa untuk dapat membuat kapal terbang boneka yang begitu kokoh dan rumit hanya dalam beberapa bulan, puji Eko. Kau terlalu baik, rekan Taois Eko. Jika kapal ini berada di tempat lain, itu akan mampu naik ke udara dengan kekuatan boneka, tapi di udara di atas Black Abyss, itu tidak akan mampu untuk menahan kekuatan isap dari bawah. Jadi kita harus meminta bantuan rekan Taois Liu Hua, kata Sasin. Han Li melirik anggota kota boneka dengan sedikit kekecewaan di matanya. Wanita berjubah ungu itu tidak terlihat di antara anggota kota boneka. Rekan Taois Liu Hua, aku serahkan sisanya padamu. Mendengar kata-kata Sasin, Eko berkata kepada Nyonya Liu Hua, yang berada di sampingnya. Ekspresi Madam Liu Hua sedikit hikmat saat dia melihat kapal terbang itu. Dia melangkah ke sisi kapal terbang dan menyentuhnya sejenak, lalu mengerutkan kening. Rekan Taois Liu Hua, apakah ada masalah? Melihat ekspresi Nyonya Liu Hua, Edgar Liu Hua bertanya. Nyonya Liu Hua memandang Nyonya Sasin dan bertanya, rekan Taois Sasin,
apakah dinding perahu itu berisi jus perak Guild? Itu benar, Silver Guild Jewels adalah produk rahasia dari kota boneka kita. Aku tidak menyangka rekan Taois Liu Hua mengetahuinya. Dengan Silver Guild Jewels, bahan yang berbeda dapat menyatu lebih erat satu sama lain, meningkatkan kekuatan pertahanan dinding kapal, kata Sasin dengan kilatan di matanya. Mendengar ini, Nyonya Liu Hua terdiam. Rekan Taois Liu Hua, apakah ada yang salah? Tanya Eko. Bukan apa-apa. Bahan utama yang digunakan untuk Silver Guild Jewels adalah Silver Guild Stone, yang bertentangan dengan Star Liquid yang aku racik. Dengan Silver Guild Jewels yang dituangkan ke dinding perahu, akan sedikit sulit untuk mengukir Star Falcon formasi di atasnya. Namun, itu hanya akan membutuhkan sedikit usaha, jadi itu tidak akan menjadi masalah besar, kata Nyonya Liu Hua dengan. Han Li sedikit mengernyit dan melirik Nyonya Liu Hua. Dia membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu. Nyonya Liu Hua menoleh dan melihat ke atas dengan kilatan tajam di matanya. Melihat ini, Han Li tidak mengatakan apa-apa. Oh, tidak apa-apa selama itu bukan masalah besar. Rekan Taois Liu Hua, cepat dan selesaikan kapal terbang secepat mungkin. Kami tidak tahu berapa lama periode surut Black Abyss akan berlangsung, jadi penundaan apapun dapat menyebabkan perubahan yang tidak terduga, kata Eko sambil mengangguk. Nyonya Liu Hua langsung setuju dan segera memimpin Han Li dan yang lainnya ke dalam perahu. Melihat hal tersebut, penonton dari dua kota pun bubar. Tidak diketahui apakah itu karena kapal terbang Star Falcon terbuat dari bahan khusus atau karena kapal itu sendiri memiliki kekuatan yang unik, tetapi begitu mereka memasuki kapal, semua suara di luar menghilang tanpa jejak. Seolah-olah pembatasan kedap suara telah ditetapkan. Senior Liu Hua, apakah ini akan baik-baik saja? Han Li bertanya dengan ekspresi muram saat dia melihat orang-orang dari dua kota pergi melalui jendela. Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya berbeda dari sebelumnya. Pola formasi yang digambar pada bingkai utama hanyalah paruh pertama formasi Star Falcon, jadi hanya perlu mengukir pola formasi. Tapi sekarang, akan benar-benar mengatur formasi Star Falcon. Mereka tidak hanya harus mengukir pola formasi, tetapi juga harus menambahkan banyak alat dan bahan formasi saat mengukir pola formasi. Kesulitannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sekarang Silver Guild Jewels telah muncul, pasti akan lebih sulit lagi. Han Li berpendapat bahwa jika dia memberikan segalanya, dia harus mampu menghadapi situasi saat ini. Namun, sulit untuk mengatakan untuk tiga lainnya. Suan Yuanxing dan yang lainnya juga dengan jelas menyadari hal ini, dan ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Bagaimana bisa baik-baik saja? Selanjutnya, kita akan benar-benar mengatur formasi. Jika Anda membuat kesalahan saat mengukir pola formasi, tidak hanya pola formasi yang akan runtuh, tetapi alat dan bahan formasi juga akan hancur. Wanita Sasin terkutuk itu. Dia benar-benar menyebabkan masalah seperti itu pada lelaki tua ini, Nyonya Liu Hua berkata dengan marah. Wajahnya ditutupi lapisan hijau, membuatnya terlihat sangat tidak sedap dipandang. Saat Han Li dan yang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Senior Liu Hua, mungkinkah kamu tidak membawa bahan formasi yang cukup? Han Li memutar matanya dan bertanya ragu-ragu. Saya membawa 2 set bahan, dan saya pikir itu pasti sudah cukup. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Nyonya Liu Hua mendengus dingin dan melirik Suan Yuanxing dan yang lainnya. Ketika ketiganya melihat ini, mereka buru-buru menundukkan kepala, tampak malu. Karena itu masalahnya, mengapa Senior Liu Hua tidak memberitahu Tuan Kota Ekure tentang ini? Kita seharusnya bisa menemukan solusi jika kita menyatukan pikiran, kata Han Li. Ekspresi Nyonya Liu Hua menjadi sedikit lamban, dan tatapan aneh muncul di matanya. Sikapnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan lambaian tangannya, ini hanya masalah kecil.
Tidak perlu menyusahkan mereka. Kamu juga tidak perlu khawatir. Lakukan saja yang terbaik. Orang tua ini punya caranya sendiri untuk menangani masalah ini. Karena kalian bertiga tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang pembatasan bintang, mengapa kalian tidak membiarkan aku dan kalian menangani sisa pekerjaan? Meskipun akan lebih lambat dari yang direncanakan, kurasa Tuan Kota E tidak dan yang lainnya akan mengatakan apa saja, saran Hanli. Tidak, aku membuat formasi Great Star Falcon dengan mengacu pada pembatasan 4 fase. Itu masih dapat dikelola sebelumnya, tetapi tahap selanjutnya dari formasi mengharuskan kita berlima untuk bekerja sama dari keempat fase. Jika tidak, pembatasan akan runtuh. Baiklah, itu sudah cukup. Aku akan mengurus masalah ini. Nyonya Liu Hua mengangguk pada Hanli, sikapnya jauh lebih hangat dari sebelumnya. Karena Nyonya Liu Hua berkata demikian, Hanli tidak mengatakan apa-apa lagi. Nyonya Enam Bunga kemudian dengan hati-hati menjelaskan poin-poin penting dari pembatasan Star Falcon kepada Hanli dan yang lainnya sebelum mulai mengatur formasi. Mereka berlima masih sama seperti sebelumnya. Nyonya Liu Hua bertanggung jawab atas bagian tengah kapal, Hanli bertanggung jawab atas bagian kiri, Eleve Gang dan Liang Fu bertanggung jawab atas bagian kanan, dan Suan Yuanxing bertanggung jawab atas buritan. Hanli memegang kuas gelombang bintang dan mengukir pola formasi di bagian kiri kapal terbang. Setiap bagian kapal, terutama dinding kapal, direndam dalam cairan perak, yang berbenturan dengan kekuatan bintang di Stardew, membuatnya beberapa kali lebih sulit untuk digambar. Xian menarik napas dalam-dalam dan mendesak kesadaran jiwa untuk menstabilkan energi Stardew. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk beradaptasi dengan konflik ini. Dengan indera ilahi saat ini dan pemahamannya tentang pembatasan Star Falcon, dia dengan cepat beradaptasi dengannya. Sambil mengukir pola formasi, ia juga memasang semua jenis bahan dan alat ke dalam pola formasi. Sedikit demi sedikit, dia mulai mengatur batasannya. Segalanya berjalan lancar untuk Hanli, tetapi situasi untuk Suan Yuanxing dan dua lainnya tidak terlihat baik. Terutama karena Suan Yuanxing sendirian, semakin sulit baginya untuk menuliskan pola formasi. Setelah setengah hari, dia sudah gagal 4 atau 5 kali berturut-turut, menghabiskan banyak bahan. Meskipun Nyonya Liu Hua telah mengatakan itu sebelumnya, kulitnya masih sangat tidak sedap dipandang ketika dia melihat banyak bahan yang terbuang sia-sia. Dia tidak punya pilihan selain berhenti dan mengajari Suan Yuanxing dan yang lainnya tentang poin-poin penting dalam menyiapkan formasi. Dalam sekejap mata, 9 hari telah berlalu. Di dalam kapal terbang Star Falcon, banyak pola formasi bersilangan di dinding kapal terbang. Mereka berkedip dengan cahaya perak redup dan mengisi sebagian besar ruang di dalam kapal terbang. Di tengah kapal terbang, 5 orang berdiri saling berhadapan. Suan Yuanxing dan dua lainnya tampak malu saat mereka menundukkan kepala. Hanli berdiri diam di samping dan tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Madame Liu Hua sedikit suram, dan matanya terus berputar seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Selama beberapa hari terakhir, beberapa telah melakukan yang terbaik untuk mengatur formasinya. Mereka sudah menyelesaikan lebih dari setengahnya. Namun, karena Suan Yuanxing dan dua lainnya telah membuang banyak bahan, akhirnya kehabisan bahan. Setelah lama terdiam, Hanli terbatuk dan bertanya, "Ahem, kami tidak memiliki cukup bahan saat ini. Senior Enam Bunga, apakah Anda memiliki tindakan pencegahan? Aku masih memiliki beberapa alat pengaturan formasi, dan yang sudah dibuang tidak sepenuhnya hancur. Adapun yang tidak terlalu rusak, masih bisa digunakan setelah beberapa perbaikan, jadi tidak perlu khawatir tentang itu. Saat ini, kami terutama kekurangan giok kental laut, kristal crimson, dan batu pasang tanah," kata Nyonya Liu Hua dengan tenang. Ketika Hanli melihat ekspresi tenang Nyonya Liu Hua, dia bertanya,
mungkinkah senior Liu Hua sudah memiliki solusi untuk ketiga bahan ini? Ada monster bersisik yang disebut Ice Scale Armadillo yang hidup di Frost Mountain Range. Tanduk di kepalanya sangat mirip dengan si kondenset jade, jadi bisa digunakan sebagai pengganti. Setelah kita memasuki Frost Mountain Range, aku pernah melihat jejak Ice Scale Armadillo di suatu tempat. Itu tidak jauh dari sini, itu hanya perjalanan 2 hari. Kita bisa pergi ke sana dan membunuh beberapa. Adapun Crimson Crystal, sejauh yang saya tahu, Tuan Kota Fujian memiliki beberapa. Saya bisa pergi dan memintanya, dan saya yakin dia akan setuju. Hal yang paling merepotkan adalah Earthide Stone. Saya tidak tahu di mana menemukannya, Nyonya Liu Hua berkata perlahan. Ada sejenis boneka di kota boneka yang bagian-bagiannya terbuat dari batu gelombang bumi. Rekan Taois Sasin seharusnya memiliki batu gelombang bumi miliknya. Saya akan pergi dan meminjam beberapa darinya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar pada saat ini. Kemudian, 2 orang masuk dari pintu masuk kapal terbang. Tuan Kota kamu. Nyonya Liu Hua segera berdiri dengan sedikit kecanggungan di wajahnya. Rekan Daois Liu Hua, Anda masih peduli tentang wajah seperti sebelumnya. Meskipun Anda berjanji untuk membantu saya membangun kapal terbang Star Falcon ini, Anda seharusnya memberitahu saya tentang hal itu alih-alih mencoba untuk bertindak keras dan menyelesaikan masalah Anda sendiri, kata Edgar sambil tersenyum. Ketika Han Li mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari. Tidak heran jika Nyonya Liu Hua tidak mau menyebutkan masalah ini kepada Tuan Kota Echu. Ekspresi Nyonya Liu Hua berubah beberapa kali sebelum dia akhirnya menghela nafas, akulah yang mengacaukannya. Bagaimana aku bisa meminta bantuan Tuan Kota Namun, karena Tuan Kota sudah tahu tentang masalah ini, mari kita lakukan seperti yang Anda katakan. Edgar mengangguk dan berkata kepada Chen yang di sampingnya, aku akan menyerahkan masalah berburu armadillo skala S kepadamu, Chen Yang. Aku ingat bertemu dengan armadillo skala S dalam perjalanan ke sini. Seharusnya ada di sekitar tempat ini. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan slip batu giok dan dengan kasar mengukir peta Vena es dan api. Dia juga menandai sebuah tempat dan menyerahkannya kepada Chen Yang. Tidak masalah. Chen Yang mengambil slip giok dan memeriksanya. Dia segera mengangguk dan hendak berbalik untuk pergi. Edgar menghentikan Chen Yang dan berkata kepada Han Li, tunggu sebentar. Vena es dan api penuh dengan bahaya. Chen Yang, kamu mungkin kuat, tetapi tidak aman untuk pergi sendirian. Biarkan Li Feiyu pergi bersamamu sehingga kamu bisa menjaganya. Dia akrab dengan si kondenset jade dan bisa menggunakannya sebagai referensi. Han Li sedikit terkejut ketika mendengar ini, tapi dia langsung mengangguk setuju. Suan Yuanxing tiba-tiba berjalan keluar dan berkata, saya telah menyia-nyiakan materi paling banyak dalam mengatur formasi kali ini. Tuan Kota, tolong izinkan saya pergi dengan Anda sehingga saya dapat menebus rasa bersalah di hati saya. Baiklah, kamu bisa ikut dengan kami. Ingatlah untuk pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Edgar mengangkat alisnya dan mengangguk. Ketiganya tidak membuang waktu. Mereka membuat beberapa persiapan dan segera meninggalkan stasiun, menuju ke arah berangkat. Karena sudah melewati jalur ini sekali, ketiganya bergerak cepat. Hanya butuh 1 hari untuk mencapai tempat yang ditandai. Setelah berjalan selama sehari, malam tiba. Udara dingin di sekitar mereka tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan angin dingin bersiul lewat, gelombang demi gelombang, tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Energi dingin yang terkandung dalam angin dingin terlalu kuat. Meski mereka bertiga kuat, tangan dan kaki mereka lambat laun mati rasa. Udara dingin yang bergelombang sedikit tidak normal. Mari kita tidak melanjutkan dan mencari tempat untuk bersembunyi. Chen yang melihat sekelilingnya. Suan Yuanxing sepertinya tidak tahan lagi dan yang pertama mengangguk. Meski Han Li masih bisa menahannya, dia juga tidak keberatan.
Mereka bertiga melihat sekeliling dan dengan cepat menemukan gua terpencil di sebelah lembah, lalu segera masuk. Gua itu diblokir oleh dinding gunung, jadi udara dinginnya tidak sekuat di luar. Mereka bertiga santai dan menemukan tempat duduk. Xuan Yuansing tampaknya paling takut pada hawa dingin, jadi dia menemukan tempat duduk di bagian terdalam gua. Dia kemudian mengeluarkan baskom kecil dan toples bambu dari tas di punggungnya. Dia menuangkan cairan hitam berminyak ke dalam baskom. Percikan jatuh ke dalam baskom. Cairan hitam di baskom langsung terbakar dan berubah menjadi nyala api yang terang. Han Li mengerutkan kening saat melihat ini. Meski gua itu terpencil, jika mereka menyalakan api di sini, itu akan menyebabkan perubahan suhu. Jika mereka ditemukan oleh binatang bersisik di luar, itu akan merepotkan. Dia berbalik untuk melihat Chen Yang. Melihat ekspresi Chen yang sedikit acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa. Tuan Kota Chen Yang, rekan Li, kalian berdua jauh lebih kuat dariku dan bisa menahan hawa dingin. Namun, masih menjadi beban untuk menahannya dengan tubuhmu. Datang dan duduk bersamaku untuk menghilangkan hawa dingin. Xuan Yuansing memanggil mereka berdua. Tentu, Chen yang bangkit dan duduk di dekat Anglo. Melihat ini, Han Li juga berjalan mendekat. Minyak hitam di Anglo sangat panas, menyebarkan sebagian besar udara dingin di dalam gua. Ketika api menyinari mereka, itu sehangat matahari. Han Li melirik Anglo dan bertanya dengan sedikit keheranan, minyak hitam ini tampaknya sangat luar biasa. Harta macam apa itu? Itu hanya minyak binatang bersisik. Bagaimana bisa dianggap sebagai harta karun? Xuan Yuansing tersenyum. Han Li mengangguk dan tidak bertanya lagi. Aneh. Kenapa angin dingin begitu kencang malam ini? Xuan Yuansing bergumam. Ice and Fire Vein dekat dengan Black Abyss. Cuaca di sini selalu berubah. Tidak mengherankan, kata Chen yang enteng. Angin dingin di luar gua semakin kencang. Saat bertiup melalui lembah, ia mengeluarkan suara siulan aneh yang menakutkan. Meski angin dingin bertiup di luar, gua itu hangat. Itu seperti dunia yang berbeda. Mereka bertiga sedang dipanggang oleh api. Tubuh kaku mereka perlahan pulih dan semangatnya disegarkan. Lagi pula, tugas yang akan mereka lakukan kali ini tidaklah sulit. Mereka bertiga lebih santai dan mengobrol satu sama lain. Saat malam semakin larut, mereka bertiga segera kehilangan minat untuk berbicara. Xuan Yuansing bersandar di dinding gua dan menutup matanya untuk tidur. Chen yang juga duduk bersila dan memejamkan mata untuk beristirahat. Han Li tidak merasa mengantuk, juga tidak ingin berkultivasi. Matanya memantulkan api dan berkedip sedikit. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Rekan Li, sudah malam. Mengapa kamu tidak istirahat? Meskipun apa yang harus kita lakukan besok tidak sulit, ada baiknya istirahat. Sebuah suara terdengar di telinga Han Li. Chen yang telah membuka matanya pada waktu yang tidak diketahui dan mengiriminya transmisi suara. Han Li melirik Xuan Yuansing dan mentransmisikan suaranya sebagai balasan, meskipun tempat ini tersembunyi, itu masih di dalam vena api es ekstrim. Mungkin ada bahaya di malam hari. Lebih baik meminta seseorang untuk berjaga-jaga. Kekuatan rekan Li tidak buruk. Kamu juga sangat teliti. Kamu bisa mencapai hal-hal hebat di reruntuhan besar. Chen yang tersenyum dan menjawab. Aku hanya mengikutimu ke reruntuhan besar untuk memperluas wawasanku. Aku tidak berharap untuk mencapai hal-hal hebat. Han Li menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Chen yang menatap Han Li dalam-dalam dan berkata, ada harta yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan besar. Mungkinkah rekan Daois Li benar-benar tidak memiliki apapun yang kamu inginkan? Oh, apa maksudmu? Han Li menatap lurus ke mata Chen Yang dan bertanya perlahan. Saya mendengar beberapa hari yang lalu bahwa rekan Li mengunjungi rekan Liu Hua sebelum kompetisi bela diri 5 kota dan menyebutkan kristal meteorit celestial kilin. Chen Yang bertanya.